Oke, kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu the concept of rationality. Ya, kapan kita bisa mengatakan bahwa agen itu rasional, ya. Nah, rational agents ini, kapan agen ini dikatakan rasional, yaitu apabila agen ini melakukan hal yang benar, ya. An agent should strive to do the right thing, gitu. Dia harus berusaha untuk melakukan hal yang benar berdasarkan apa yang dia rasakan, ya, dan dan juga berdasarkan aksi yang bisa dia lakukan, kan gitu ya. Artinya ini nanti akan bergantung kepada beberapa faktor ya, untuk menentukan apakah agen ini bertindak rasional atau tidak, yang akan kita bahas nanti ya. Nah, the right action, jadi tindakan yang benar dalam konteks ini adalah sesuatu yang menyebabkan agen tersebut itu bisa sukses, gitu teman-teman. Ya, artinya kita harus dapat mengukur, ya, kita harus bisa mengukur sukses itu seperti apa, gitu ya. Kita perlu ya performance measure, ya, jadi istilahnya metrik untuk mengukur keberhasilan rational agent ini, gitu. Nah, performance measure ini adalah sebuah kriteria objektif ya. Jadi kita bisa melihat ya dari performance measure ini ya, pengukuran kinerja kita bisa melihat apakah agen itu kemudian sukses atau tidak. Contohnya dalam kasus vacuum cleaner word yang tadi dijelaskan ya, vacuum cleaner agent, agen pembersih lantai tadi itu bisa kita katakan misalnya bertindak rasional itu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya ya seberapa banyak kotoran yang bisa dibersihkan, seberapa cepat ya agen itu bekerja membersihkan lantai, berapa banyak listrik yang dikonsumsi, dan apakah dia kemudian menghasilkan suara yang berisik atau tidak. Itu kan artinya kinerja-kinerja yang bisa kita ukur ya untuk menentukan bahwa si robot pembersih lantai ini bagus atau enggak, kayak gitu ya, rasional atau tidak gitu dari kriteria-kriteria ini gitu. Nah, rational agents artinya ini untuk mengatakan bahwa agen ini rasional itu sangat bergantung kepada beberapa faktor. Jadi antaranya ada 4 faktor ini. Pertama, performance measure ya. Jadi kriteria suksesnya ini harus kita definisikan terlebih dahulu ya. Kemudian pengetahuan agen ini seperti apa sebelumnya ya terhadap lingkungan ya. Apakah dia mengetahui lingkungan ini secara luas atau hanya sebagian saja yang dia ketahui dari lingkungan tersebut, itu berpengaruh ya. Kemudian aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh agen ini gitu. Dan juga dia sudah sampai kepada tahapan ya persepsi yang mana sampai pada detik ini. Nanti saya akan bahas juga ya contohnya agar teman-teman paham. Jadi rational agent ini secara umum definisinya untuk setiap ya persepsi yang bisa dirasakan oleh agen gitu ya. Rational agent ini harus memilih tindakan ya yang harapannya bisa memaksimalkan kinerjanya kayak gitu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh si agen. Nah, ini gampangnya gini teman-teman, misalnya ada agen yang goalnya nih, tujuannya adalah bisa menyeberang jalan, gitu ya. Nah, kalau kita mau menilai apakah agen ini rasional, ya utamanya kalau dia mau mencapai seberang jalan ini, kan dia artinya bergerak maju, gitu kan ya, bergerak maju, karena ini shortest path-nya kan lurus, gitu ya, dan dia akan mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kemudian tiba-tiba di tengah jalan ini robotnya tertimpa batu gitu, batu yang besar sehingga rusak dan tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, pertanyaannya apakah tetap tindakan dia berjalan lurus tadi itu rasional? Karena ternyata si robot ini tidak bisa mencapai tujuannya, misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini ya, robot ini tetap dikatakan rasional. Kenapa? Karena meskipun dia tidak bisa mencapai seberang jalan yang merupakan tujuannya tadi, ya, dia melakukan hal yang menurut pengetahuan si robot tadi ini paling memaksimalkan outcome-nya, karena dia tidak punya pengetahuan bahwa tiba-tiba nanti akan ada batu jatuh. Ya, jadi walaupun dia tidak mencapai tujuannya, agen ini tetap rasional karena dia bertindak ya memaksimalkan output berdasarkan pengetahuan yang dia miliki pada saat itu, gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan udah lebih paham nih sekarang konsep rasional. Nah, kembali lagi ke contoh vacuum cleaner agents tadi ya. Nah, menurut teman-teman apakah
vacuum cleaner agents tadi itu rasional atau enggak gitu ya. Kita kan tadi sudah tadi ada contoh ya, fungsi agennya seperti apa, dan kemudian ada contoh reflex agentnya juga ya untuk vacuum cleaner ini. Nah, menurut teman-teman apakah vacuum cleaner robot tadi sudah rasional ya? Jawabannya adalah itu tergantung ya, tergantung apa? Pertama, kita harus tahu dulu apa performance measure-nya. Jadi kriteria suksesnya agen tadi itu apa? Itu harus jelas dulu. Terus apa yang diketahui juga ya oleh agen tersebut terhadap lingkungannya ya, gitu. Dan sensor dan actuator seperti apa saja ya yang dimiliki oleh agen ini. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang teman-teman harus gali dulu sebelum bisa menentukan apakah vacuum cleaner agent tadi adalah rasional atau tidak gitu ya. Nah, contohnya satu-satu ya kita bahas. Misalnya dari segi kinerja ya. Misalkan performance measure-nya itu adalah gini. Jadi kalau misalnya si vacuum cleaner agent-nya tadi berhasil ya membersihkan satu kotak pada setiap times pada suatu waktu gitu, satu satuan waktu, maka dia akan diberikan awards ya 1 poin gitu ya. Jadi setiap dia bisa membersihkan satu kotak, berarti nanti si vacuum cleaner robotnya dapat 1 poin nih teman-teman. Nah, itu misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lingkungannya gitu. Jadi si robot ini tahu apa tentang lingkungannya. Jadi dia tahu ya bahwa di dunianya itu terdapat 2 kotak gitu ya. Tetapi si robot ini juga ada yang tidak diketahui dari lingkungannya, yaitu apa? Distribusi dari kotorannya. Kan istilahnya kotak ini kotor atau enggak itu tidak ada pengetahuan awal ya dari robot. Artinya robot tuh perlu men-sense dulu kan, harus merasakan dulu ya pakai sensor apakah ada kotoran atau tidak kan gitu ya. Kemudian juga lokasinya agen ini apakah dia kemudian ada di A atau B itu juga harus melalui sensor dulu kan. Itu artinya bukan built-in knowledge-nya si agent ya, tapi dia harus men-sense dulu gitu. Nah, ini adalah knowledge apa yang diketahui ya dari lingkungan itu, dan apa yang tidak diketahui itu juga perlu jelas. Kemudian aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh si vacuum cleaner agent? Dia bisa ke kiri, ya bisa ke kanan, dia bisa menyedot kotoran, dia bisa tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang penting nih, the agents correctly perceive its location and whether that location contains dirt. Dalam kasus yang tadi ya, kita tadi bangun sebuah program ya. Bangun sebuah fungsi ya dan juga program. Kemudian dengan program tadi bisa tidak agen itu membersihkan kotoran? Jawabannya bisa gitu ya, karena kemudian dirasakan dulu, di sense dulu pakai sensor gitu ya, di perceive dulu pakai sensor, kemudian kalau ada kotoran kan kemudian dibersihkan kan gitu ya. Artinya dengan adanya tadi ya konsep-konsep ini ya, kita bisa mengatakan bahwa agen vacuum cleaner agents tadi itu rasional ya, karena dia bisa membersihkan lingkungannya ya, dia bertindak sudah istilahnya memaksimalkan apa yang dia bisa lakukan gitu ya dengan sensor yang dia miliki dan juga aktuator yang dia miliki. Nah, oke, berarti bagus nih ya tadi rational agent. Nah, tapi dalam kondisi yang lain kita juga bisa mengatakan ya bahwa agen ini juga tidak rasional. Dan contohnya seperti apa? Misalnya jika semua katakan kotoran ini sudah dibersihkan ya, kemudian agen ini kalau semuanya sudah bersih hanya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Apakah itu rasional atau tidak ya? Pertanyaannya apa kriteria kesuksesannya dulu gitu. Jadi, nah ini juga bergantung apakah kemudian ada penalti atau tidak. Jadi kalau misalnya di dalam performance measure ya, metriknya ini kita kemudian memberikan penalti ya pada saat agen ini bergerak, katakan dari A dia mau bergerak ke B nih, kan artinya ada listrik yang ada power yang power yang hilang kan gitu ya, karena dia bergerak kan seperti itu. Tuh, ada listrik yang digunakan lebih banyak, maka kalau dia bergerak ke kanan dan ke kiri terus menerus ya, kalau semuanya sudah bersih, nah ini maka tidak mencapai performance measure yang diinginkan gitu ya, karena tidak memenuhi tadi hemat listrik kayak gitu. Jadi kalau dia agennya rasional, seharusnya kalau sudah bersih, harusnya agen ini kan tidak melakukan apa-apa ya, do nothing kan gitu ya, itu yang bisa mengoptimalkan
performanya. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan ya dalam konteks performance measure yang seperti ini, maka agen ini bisa kita katakan tidak rasional.